Kesan sebagai pembimbing di acara manasik haji hari ini apa, Bah? Sangat menyenangkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Siswa-siswi mengikuti dengan hikmat, tenang, dan mereka mengikuti proses manasik haji dengan mumtaz. Kesan kami mengikuti manasik haji bersama Saf Tour and Travel. Asik! Terima kasih untuk Saf Tour and Travel telah mengadakan acara ini. Kesannya sangat seru banget dan pastinya mendapatkan ilmu baru untuk kitanya, dan juga pesannya kalau bisa sih diadain tiap tahun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali, Kepala SMP Hikmah Teladan, Kota Bandung. Alhamdulillah telah terlaksana manasik haji dan umroh bekerjasama dengan Saf Travel. Kami sangat berbahagia dan mendapatkan banyak ilmu, terutama putra-putri kami di SMP Hikmah Teladan kelas 9 ini. Saf Travel membimbing para putra-putri untuk bisa melaksanakan praktik haji dan umroh dari mulai ilmu sampai ke praktiknya. Bahkan sarana dan fasilitasnya pun telah difasilitasi. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kami sangat berterima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga semakin maju dan sukses untuk Saf Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan atau manasik haji ini, saya jadi lebih tahu tentang rukun-rukun dan apa yang harus dilakukan saat melakukan ibadah haji, dan juga tahu larangan-larangan yang sebaiknya jangan dilakukan saat melakukan ibadah haji. Jadi memberikan banyak pengetahuan yang saya belum tahu. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Terima kasih Saf Tour and Travel. Ustadz, kesan mengikuti acara hari ini apa, Ustadz? Ini sangat luar biasa karena Saf ada slogan rapatkan Saf, barisan Saf menuju Baitullah, karena sinergi dengan Speedes dengan slogan Speedes naik kelas mabrur insyaallah. Insyaallah semua akan indah pada waktunya, termasuk hari ini adalah awal praktek manasik haji untuk anak-anak siswa SMP. Nanti selanjutnya SMP yang lainnya kami tunggu supaya kita sama-sama dan berangkat umroh haji bersama Saf dan Speedes Internasional. Terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pahalukum. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan praktek haji. Ya, sudah siap semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Yang di depan kalian ini adalah Karong, ya, ketua rombongan. Ya, biasanya kalau cuma haji reguler itu satu kloter ada karongnya, ada ketua rombongannya. Ya. Kita akan melakukan lihat cara memakai kain nilon. Satu sekali ya, 2, 3, 4 ambil 2 kain nilon. Belakang. Cara memakai kaki bawahan terlebih dahulu ini tidak aturan, tidak ada begini nih yang harus dilakukan, tidak ada. Yang penting pakai kaki adalah nyaman dan aman. Dan nyaman dan aman. Nyamannya apa?
suasana dalam. Jadi harus aman dan nyaman. Coba kemana sedikit. Praktisnya kalau misalkan nanti kita pakai hero, kalau misalkan maaf mau ke toilet berat kencing ya nggak angkat aja, siap ya? Itu praktisnya ya. Oke, coba untuk atasannya, coba ikuti Pak Anjar. Oh. Nah, ketika kita sudah memakai hero, ada larangan. Kalau udah niat, ada larangan. Satu, tidak boleh ditutupkan hero ke atas kepala. Dua, kopi yang udah nggak boleh dipakai. Kalau kita udah mengucapkan niat labbaika hajjan. Nah, ini ya. Jadi kita bisa terus apa? Pilihkan saja. Cuma nanti kain ihram ini, kalau misalkan nanti laki-laki melakukan tawaf berkeliling Ka'bah, maka bahu sebelah kanan harus kelihatan. Nah, coba ya. Pas tawaf nanti kita keliling Ka'bah. Nah, pundak sebelah kanan, bahu sebelah kanan itu sebelah kanan harus terlihat. Belakangnya panjang boleh ditarik. Andai kata misalkan takut ini copot, boleh pakai peliti. Jangan juga bawa misalkan mau pakai jari seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Dan kita boleh kain ini dijahit. Nah, ini ketika nanti posisi kita sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, maka tangan kita sebelah kanan, pundak kita harus kelihatan. Untuk apa? Karena nanti kita akan mengucapkan ketika kita sampai di Hajar Aswad, kita ucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Sambil kita lambaikan tangan kita. Ada 3 tata cara kalau misal kita bagi laki perempuan ke Hajar Aswad. Satu, menciumnya kalau memungkinkan. Jadi kita datang ke Aswad, kita cium kalau bisa. Kalau tidak bisa, pegang sama tangan kita. Pakai tongkat boleh, cuma pakai tongkat silakan. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan mencium, tidak memungkinkan memegang dengan tangan, maka kita bisa lambaikan dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Pakai baju putih, bebas pakaian untuk perempuan, ya. Seperti pakaian biasa perempuan, tidak ada pakaian yang ini. Ya. Kemudian kalau misalkan kotor, ganti aja pakai baju biasa nggak apa-apa. Najis misalkan, ganti pakai baju biasa nggak apa-apa. Untuk perempuan, hanya laki-laki memakai kain ihram ketika haji mulai tanggal 8, 9, 10. Anak sekalian, sekarang kita berbagi kelompok, ya. Silakan yang kamar 1 ke sebelah sana berikut anggota. Ini adalah tempat penginapan haji yang ada di Kota Mekah, ya. Labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Ya, kita ulang sama-sama. Labbaika Allahumma hajjan. Ya. Setelah niat, kita akan menuju ke Mina terlebih dahulu, ya, untuk melaksanakan tarwiyah mabit di Mina tanggal 8 tarwiyah. Setelah itu nanti kita akan ke Arafah, ya, ke Arafah. Di sana kita wukuf dari setelah duha sampai malam, setelah maghrib atau isya. Nanti akan dipandu, ya, sama Ustaz Afef sama saya, kemudian ada Ustaz Fahmi. Nanti kita akan berjalan secara rombongan, ya, tidak satu
domba ya. Nanti akan dipadu step-stepnya seperti apa. Tapi tolong buku doanya dipegang masing-masing ya. Buku doanya dipegang masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Dahulu tetap bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Tanggal 8 Zulhijjah. Kita tadi berangkat dari tempat kita nginap di penginapan, di hotel dan penginapan menuju ke Mina. Semuanya berangkat menuju ke Mina. Tanggal 8 Zulhijjah. Apa yang lakukan tanggal 8 Zulhijjah di sini? Kita tetap bertalbiyah, terus bertalbiyah. Capek boleh istirahat, ya boleh nggak talbiyah. Tapi kalau bisa terus berdoa silahkan, baca Al-Quran juga silahkan. Sampai kapan kita di Mina di sini? Sampai besok subuh pagi. Nanti kita sholat asar zuhur kita di jama qashar. Maghrib isya sama di jama dan di qashar juga untuk sholatnya. Sholat subuh kita udah sholat subuh, kita siap-siap lagi, udah sarapan. Tanggal 9 pagi kita jemaah haji dibawa dari Mina menuju ke Arafah. Di Arafah apa yang terkenal? Wukuf di Arafah, diam di Arafah, sama seperti ini. Yuk, kita praktekkan. Sekali lagi kita talbiyah di sini, yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Artinya apa? Ketika misalkan udah zuhur, maka ada khutbah Arafah. Dan Arafah adalah salah satu yang wajib dilaksanakan oleh jemaah haji. Kalau kita tidak melaksanakan wukuf atau diam di Arafah, maka kita tidak sah hajinya. Contohnya, pergi dari Mina, ternyata nggak sampai ke Arafah sebelum zuhur, bahkan asar juga belum masuk ke Arafah, maka kita hilang hajinya. Maka pemerintah Saudi itu membuat cara agar lancar jalan, arus jalan hanya dipakai untuk jemaah haji aja. Semua jemaah haji masuk ke tanah Arafah. Ada batasannya. Ini Arafah, ini awal Arafah, itu akhir Arafah, ada di sana batasannya ya. Petunjuk berjemaah haji tidak keluar dari Arafah. Apa yang dilakukan? Pertama, mendengarkan khutbah Arafah, sholat zuhur dan asar di jama qashar, lalu tetap berdoa. Dan ini adalah hari di mana doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa diijabah asal ikhlas niat, benar-benar mengharapkan apapun doanya pasti Allah kabulkan di sini. Selamat berdoa. Sampai kapan kita di Arafah? Sampai sebelum maghrib. Jemaah haji sudah diatur oleh Kemenak, maka sebelum maghrib meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Hanya tidur di sini. Nah, kalau tadi jamak qashar takdim, asar ke duhur, isya ke maghrib. Kalau pas di Muzdalifah,
sunnah dari Rasulullah SAW adalah apa? Maghrib sama Isya jamak qashar tapi di takhir. Dilaksanakan pas waktu Isya ya, jamak qashar tapi di takhir. Artinya maghrib dilaksanakan di waktu Isya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Nama apa? Jumroh Aqobah. Nah ini ada 3 tempat melontar. Yang pertama Ula, Musto yang tengah, lalu Aqobah. Tapi tanggal 10 kita hanya melontar di Aqobah saja ya. Silakan kita simulasi. Yuk maju, misalkan 5 orang laki-laki ke depan. Mari kita melontar ke sini. Coba. Allahu Akbar. Sampai 7 kerikil. Ini syarat siapa? Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail, di perjalanan diganggu oleh setan. Ibrahim, masa kamu nggak sayang sama anak kamu udah ada, masa sekarang mau dibunuh, masa mau disembelih? Sambil ucapkan apa? Allahu Akbar. Yuk, 1, 2, 3, perebut juga sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kita kemudian disyariatkan menghadap ke kiblat ya. Anggap kiblat sana ya, kiblat tadi ya. Kita angkat tangan ya, angkat tangan kita ya. Lalu kita berdoa, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa danban maghfuran. Nih, doanya pendek ya, nanti kita sama-sama bilang ya. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa danban maghfuran. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa danban maghfuran. Oke, satu sekali kan sekali ya. Semuanya sama-sama ya. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa danban maghfuran. Nah, udah beres di Aqobah, kita lontar ke ini di Mina ya, Jumroh Aqobah. Kita menuju ke Makkah kembali untuk melaksanakan tawaf ifadah. Anggap sekarang kita masuk ke Masjidil Haram. Nah, ingat, kita baca doa apa? Doa masuk Masjidil Haram sama seperti doa masuk ke masjid di Indonesia ya, sama aja. Apa doanya? Sama-sama. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Tadi kita anggap baru masuk pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram. Sekarang semuanya udah melihat Ka'bah, kelihatan ya. Maka di sini ada doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayya rabbana bisalam. Baik. Oke. Sekarang beres kita doa melihat Ka'bah, kita memulai tawaf. Tawaf ini adalah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad dihitung 1. Pas Hajar Aswad kita melambaikan tangan kita dan kita mengucap apa? Bismillah Allahu Akbar. Yuk silakan. Nanti kita pas Hajar Aswad kita bilang labbaik ya. Nah kita masih belum ke Hajar Aswad. Hajar Aswadnya ada di sini nih. Nah ini pas lulusan ini baru bilang. Nah ini laki-laki udah pas lulusan. Kalau perempuan kan belum. Maka perempuan jangan bilang dulu ya. Jangan melihat yang depan udah bilang Bismillahirrahmanirrahim, ikut-ikut enggak. Tapi pas luruskan dulu. Nah ini kita Hajar Aswad ya, coba lurus ini dulu ke Hajar Aswad. Ya, sama-sama ya kita bilang sebenarnya laki ya. Nanti perempuan 1, 2, 3 lagi yuk kita masuk dalam bilang apa? Bismillah Allahu Akbar. Yuk kita kelilingi Ka'bahnya. Ayo. Nah, kalau ini kita nggak talbiyah lagi.
Nah dulu Ka'bah itu panjangnya segini, sampai segini. Nah maka jemaah haji atau yang tawaf semuanya yang umrah yang haji, kalau misalkan dia lagi keliling Ka'bah, yang keliling Ka'bah masuk ke sini, maka belum sah tawafnya. Kenapa? Karena ini kan dalamnya Ka'bah. Dan dulu Ka'bah itu panjangnya sampai ke sini. Ya. Nah, tapi pas mau kembali apa Ibrahim Ismail hanya mau sampai segini dan di kiri. Jadi semuanya harus lewat ke sini ya. Atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai, kita anggap sudah 7 putaran. Apa selanjutnya? Sama, kita tetap menuju dulu ke Hajar Aswad, bilang Bismillah Allahu Akbar, lalu menuju ke makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat di sini. Silakan Hajar Aswad dulu, bilang dulu Bismillah Allahu Akbar dulu. Bismillah Allahu Akbar. Dua silakan sama. Biasanya pas dulu sini dong, pas dulu sini. Oke. Nah, menuju ke makom Ibrahim ada doanya. Nah, ada doanya kita baca, semuanya baca. Wattakhidu. Ayo. Wattakhidu mim maqami. Maka dia sholatnya tidak sah. Ya, karena makom Ibrahim ada di depan kita. Sejajar boleh. Sejajar boleh, lebih belakang lebih bagus. Kalau di depan begini, maka itu tidak. Ya, tidak, harus belakang Ka'bah. Kemarin kita belajar apa? Rakaat pertama apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Di sini syariatnya adalah apa? Ketika Siti Hajar mencari air, ketika Nabi Ismail lagi kecil menangis. Ketika bekalnya habis, Siti Hajar mencari air. Di situ ada 2 bukit, namanya Bukit Sofa dan Marwa. Lari ke Sofa. Ternyata pas di Sofa tidak ada. Dia mencoba mencari, kelihatan kayak di Marwa ada air. Lari ke Marwa. Lihat lagi dari Bukit Marwa, bukitnya nggak terlalu tinggi. Lihat lagi, ternyata kayak di Sofa ada air. Bolak-balik sampai 7 kali. Sofa ke Marwa 1, Marwa ke Sofa lagi jadi 2, balik lagi ke bawah jadi 3, ke Sofa lagi jadi 4, maka berair di Bukit Marwa berikutnya. Marwa ya. Apa yang lakukan di Marwa sama seperti yang lakukan di Sofa ya. Bedanya dari Sofa, pas menuju ke Sofa kita bilang inna Sofa wal marwata min sa'airillah. Kalau sini enggak. Kalau kita lagi angkat tangan kita menghadap Ka'bah kembali ke kiblat, ke Ka'bah, ke arah kiblat, bilang lagi sama-sama. Doa yang tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Lagi berdoa kembali. Doanya 3 kali selingi ya. Sama seperti tadi. Di antara Sofa Marwa dari makom ke Sofa yang itu yang melihat apapun dikehendaki. Jadi ada doa mustajab buat air jam-jam ya, di mana anggap kita kalian baris ke situ. Maka tanggal 10 Zulhijjah ini kita balik lagi ke Mina. Yuk. Kita sekarang menuju ke Mina tanggal 10 Zulhijjah untuk mabit kembali di Mina. Nah tadi pas sudah di Marwa tadi, laki-laki perempuan boleh apa harus tahalul. Apa tahalul? Gunting rambut ya. Gunting rambut mau lakukan di bawah boleh, di juga boleh. Kalau udah kita gunting rambut, maka bisa kita ganti kain ihram. Laki-laki bisa pakaian bebas ya kalau udah melakukan tahalul. Takkan duduk aja nggak apa-apa ya.
Tanggal 10 kita udah di sini di Mina kembali ya. Di tenda kembali, di penginapan kita kembali ya. Lalu kita mabit tidur di sini. Nah, haji ini bisa sampai tanggal 13. Kemarin kan dibilang bisa 5 hari, 8, 9, 10, 11, 12. Atau bisa sampai tanggal 13. Nah, apa yang lakukan dari tanggal 10 kita udah mabit di Mina, maka besoknya tanggal 11 kita melontar lagi jumroh. Kewajibannya melontar 1, 2, dan 3. Ula, wusto, dan akobah. Jadi besok kapan laksanakannya? Setelah sholat zuhur. Udah matahari tergelincir, kita kembali melontar. Proses melontar, baik lagi ke tempat kita tinggal di ini. Ke Ula. Yuk, sama-sama. Ini hari terakhir, tanggal 13. Silakan pakai lagi. Sampai bilang Allahu Akbar. Kita ambil ya, kembali rekaman ke sini nih. Yuk, ini ulanya ya. Oke, ini syariatnya apa? Ka'bah di sebelah kiri kita. Tapi kan kita nggak mungkin ke sini ya. Oke, coba jangan langsung lontar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya merapat. Ini yang terakhir kita lakukan. Bagus lagi ya. Ayo laki-laki merapat. Oke, 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haji Aula, yuk. Siapa yang namanya ini? Haji Asnan. Namanya? Hajah Naila. Ini siapa yang namanya ini? Siapa namanya? Fahri. Haji Fahri. Yalah. Alhamdulillah selesai kita melaksanakan manasik ibadah haji bersama siswi-siswa dari SMP Hikmah Teladan. Man hajjal baita tamara wa tamara la junaha alaihima. Oke. Kita biasa ke sana biasa kayak tadi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Pak Ahmad. Apa Bu? Kesan dan pesan mengikuti acara hari ini apa Pak? Luar biasa, SAP semakin di depan.